Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang berbahagia. Saya akan menyampaikan strategi desain pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator. Tentunya dengan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara, dan yang ketiga Perkala Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA. Sebelum melanjutkan materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu peserta. Nama saya Yohanes Anton, tugas Widesuara Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura. Di dalam pelatihan ini, manajemen risiko mempunyai deskripsi, yaitu peserta dibekali dengan pengetahuan tentang manajemen risiko, kemampuan untuk mengelola dan mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko berdasarkan platform manajemen risiko terpadu pada unit organisasi peserta. Yang berikut, membangun budaya dan implementasi budaya risiko. Tujuannya adalah Bapak Ibu peserta yang ada ini harus mampu memahami dan menjelaskan tentang, pertama, sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, dan three lines of defense. Yang kedua adalah budaya risiko dan aspek fundamental risiko. Yang ketiga, manajemen risiko. Keempat adalah kerangka kerja manajemen risiko. Yang kelima adalah proses manajemen risiko terintegrasi, dan yang terakhir adalah manajemen konflik. Perlu diketahui Bapak Ibu peserta bahwa pelatihan kepemimpinan administrator sesuai perkalan ada 4 agenda, di mana manajemen risiko dan konflik masuk dalam agenda ketiga, yaitu agenda manajemen kinerja. Bapak Ibu peserta pelatihan, kita ketahui bersama bahwa dalam menata kehidupan manusia maupun organisasi, untuk mencapai tujuannya tak pernah terlepas dari risiko. Bahkan ada risiko yang melekat atau risiko yang tidak bisa dihindari. Di sini kita harus tahu bagaimana memanage risiko-risiko tersebut. Khusus dalam pelatihan kepemimpinan administrator, Bapak Ibu ini sangat diharapkan mempunyai kompetensi yang cukup untuk menjalankan tugas dengan menggunakan cara-cara yang paling efisien dan efektif dalam memahami bagaimana risiko itu dan apa yang harus dilakukan untuk memanage risiko tersebut. Dalam materi ini kami akan menyampaikan strategi agar Bapak Ibu peserta mampu memahami dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada di dalam setiap pokok bahasan sesuai kegiatan belajar mengajar. Caranya yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah isi atau penyajian, yang ketiga adalah penutup. Partisipasi peserta dalam menyimak, merespon, atau melaksanakan perintah dari kami akan sampaikan apresiasi. Juga mengajak seluruh peserta dalam kelas untuk tepuk tangan. Yang pertama, sebagai pendahuluan. Tentu dengan pendahuluan yang pertama kita lakukan adalah perkenalan. Kemudian menciptakan suasana kelas yang kondusif.
Yang ketiga, membangun komunikasi yang konstruktif dengan peserta dengan cara-cara bertanya apa yang peserta ketahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan manajemen risiko dan perumusan kebijakan strategi organisasi yang diketahui peserta. Kaitan dengan penyamaan persepsi. Metodenya tentu ceramah, curhat pendapat atau brainstorming, tanya jawab, durasi waktu adalah 10 menit. Kemudian, yang berikut atau yang kedua adalah isi. Penyajian 6 materi pokok dari manajemen risiko dan konflik. Materi pokok yang pertama, di sini kami akan menyampaikan arti penting sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Three Lines of Defense. SPIP yang didefinisikan sebagai proses yang terintegral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui yang pertama, kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan keempat, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan good governance yang pada prinsipnya ada 8 asas, yaitu pertama, partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi, keadilan, efektivitas dan efisiensi, dan akuntabilitas. Dan Three Lines of Defense, manajemen pada konteks manajemen risiko itu yang pertama adalah pertahanan lapis pertama, itu merupakan unit garis depan atau ujung tombak organisasi. Lapis kedua adalah fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. Dan yang ketiga, lapis ketiga adalah auditor internal maupun eksternal. Alat bantunya yaitu bahan bacaan, bahan ajar atau modul, LCD proyektor, laptop, wireless pointer, whiteboard dan spidol, flipchart, bahan tayang dengan metode ceramah, brainstorming, curhat pendapat, tanya jawab. Waktunya adalah 40 menit. Kemudian pokok bahasan yang kedua, budaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko. Di sini kami menjelaskan dan mendiskusikan bersama dengan peserta dengan mengenai konsep nilai budaya risiko, strategi pengembangan budaya peduli risiko, dan konsep manajemen perubahan. Metodenya, materi pokok yang ketiga adalah manajemen risiko. Menjelaskan konsep dasar manajemen risiko, pengertiannya, hierarki risiko, kategori risiko, dan prinsip-prinsip manajemen risiko. Juga ada kasus yang dibahas peserta berdasarkan pengalaman di instansinya dan dibahas di dalam kelompok sesuai tempat duduk berdasarkan meja. Misalnya kasus yang terjadi di RUSD Dr. Aji Darmo, yaitu ada 2 pasien yang memiliki nama yang sama secara lafal atau pengucapan, tetapi berbeda secara penulisan, yaitu Sunaria dan Sunaria, sehingga petugas farmasi salah dalam memberikan obat. Yang terjadi adalah menimbulkan kerugian kepada rumah sakit tersebut. Seperti itu yang kemudian peserta mencari
kasus yang sama dengan itu yang dialaminya untuk dibahas dalam kelompok. Metodenya adalah ceramah, brainstorming, tanya jawab atau pemecahan kasus dengan alat bantu, bahan bacaan, LCD proyektor, wireless pointer, whiteboard, dan speeder, flipchart, dan bahan bayar waktunya adalah 60 menit. Pokok bahasan yang keempat, kerangka kerja manajemen resiko. Di sini kami menjelaskan tentang rancangan kerangka kerja untuk mengelola resiko, mengimplementasikan manajemen resiko, pemantauan dan tinjauan suatu kerangka kerja, perbaikan berkelanjutan terhadap suatu kerangka kerja, juga mengajak peserta untuk menggali desain pengelolaan risiko yang diketahui, tentunya dengan pengelolaan risiko terintegrasi ke dalam organisasi unit kerjanya. Media atau alat bantunya sama, durasi waktu adalah 90 menit. Kemudian materi pokok yang kelima, proses manajemen risiko terintegrasi. Dari perspektif strategi, di sini kami menjelaskan tentang komunikasi dan konsultasi. Penetapan konteks risiko, penilaian risiko, dan pemantauan dan tinjauan. Kami akan memberikan kasus, misalnya merehab gedung sekolah dasar atau SD. Kemudian peserta akan bahas dalam kelompok berkaitan dengan rencana komunikasi, pemangku kepentingan. Jadi siapa pemangku kepentingan? Kedua, perantaranya siapa? Dan yang ketiga, apa? Siapa? Oleh siapa? Yang keempat, tujuannya apa? Kelima, konten dukungannya apa? Yang keenam, metode penyampaian seperti apa? Yang ketujuh, pemilihan waktu. 8, frekuensi. Begitu juga dengan rencana konsultasi pemangku kepentingan eksternal. Kasus-kasus seperti ini yang nanti kami berikan kepada peserta untuk dibahas. Media atau alat bantu juga sama, waktunya 60 menit. Materi pokok yang ke-6, manajemen konflik. Kami menyampaikan kepada peserta mengenai pengertian konflik, sumber konflik, jenis-jenis konflik, pemicu konflik, dan dampak konflik. Juga menjelaskan tentang manajemen konflik kaitan dengan orientasi solusi penyelesaian konflik. Pemetaan masalah yang berpotensi konflik, skala prioritas konflik, penyelesaian konflik, dan gaya menyelesaikan konflik. Strategi penyelesaian konflik, instrumen penanganan konflik, langkah strategi penyelesaian konflik, dan kami juga menjelaskan tentang manajemen risiko terhadap konflik. Tentunya ada kasus-kasus yang relevan dengan ini, kami akan berikan kepada peserta untuk dibahas. Medianya sama, waktunya 60 menit. Dan sebagai penutup, kami membuat rangkuman bersama peserta. Kami juga melaksanakan evaluasi bersama secara umum dan menutup acara dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta, waktunya 10 menit. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan tentang hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai media suara di dalam pembelajaran, khususnya manajemen risiko dan konflik. Terima kasih.